Dushemu. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Roma Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Romario. Saudara Romario, pertanyaannya begini. Apa maksud ini, ayat ini? Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Apakah ini maksudnya ada baptisan untuk kita mewakili orang-orang yang sudah meninggal? Jadi kita dibaptis untuk mewakili orang yang sudah meninggal tapi belum dibaptis. Terima kasih. Saudara, sebelum saya jawab, tolong subscribe ya yang belum subscribe. Dan tolong klik itu like-nya, dan klik loncengnya, serta share kepada teman-teman saudara. Baik, saudara Romario, untuk mengerti makna ayat ini, karena ayat ini digunakan oleh aliran Mormon memang, untuk membaptiskan orang-orang yang sudah mati. Jadi kalau seandainya seseorang itu sudah menjadi anggota gereja Mormon, punya orang tua, punya saudara, dan lain-lain, yang sudah meninggal dan belum sempat dibaptiskan, warga yang sudah Mormon yang masih hidup itu dibaptiskan menggantikan orang-orang itu. Jadi satu orang Mormon bisa dibaptis sampai beberapa kali, itu tergantung saudara mana yang ingin diselamatkan melalui baptisan bagi orang mati ini. Tapi itu tidak pernah dipraktikkan oleh gereja purba. Nah, untuk itu mari kita melihat makna ini dari kaitannya, dari konteksnya. Konteksnya ialah Paulus menjawab orang-orang yang di Korintus yang tidak percaya tentang kebangkitan. Nah, kita baca saja ayat 20 ya. Kita baca ayat 20, 1 Korintus 15. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Kristus dibangkitkan, yang benar itu. Mereka tidak mulai, Paulus menjelaskan yang benar ialah Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Maksudnya apa? Yang mendahului. Jadi kebangkitan orang-orang mati selanjutnya, itu terutama orang percaya, itu diakibatkan kebangkitan Kristus karena ikut ambil bagian di dalam kebangkitan Kristus. Kalau tidak ada Kristus dibangkitkan, ya kita tidak dibangkitkan. Sebab kebangkitan kita adalah menyatu dengan kebangkitan Kristus, akibat menyatu dengan kebangkitan Kristus. Ya, yang dimulai melalui baptisan, yang di dalam baptisan itu kita ikut ambil bagian di dalam rahmat kebangkitan itu, yang nanti realitanya kita akan dibebaskan dari tubuh ini, dibangkitkan pada akhir zaman. Dan itu landasannya adalah Kristus. Ya. Coba kita baca Kolose pasal yang ke-2 ayat 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga. Dalam baptisan turut dibangkitkan. Jadi fondasi, landasan daripada kebangkitan untuk masuk ke dalam kemuliaan itu adalah karena menyatu dengan Kristus. Ya, semua orang akan dibangkitkan, tetapi ada kebangkitan dari kebangkitan, namanya ex anastasis. Jadi Kristus itu yang menjadi landasan dari kebangkitan kita. Memang semua orang akan dibangkitkan. Semua orang akan dibangkitkan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan. Semua orang kan? Semua orang yang dalam kuburan. Tidak peduli orang percaya atau tidak. Ya tak? Terus? Akan mendengar suaranya,
Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, semua akan dibangkitkan, tetapi ada kebangkitan secara khusus, yaitu kebangkitan di atas kebangkitan bagi orang yang ada dalam Kristus. Itu terdapat di dalam Filipi 3 ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang Nah, mati. bahasa aslinya ipos katantiso istin ex anastasin tentin ek nekron. Supaya, coba kalau saya lihat terjemahnya bahasa Inggris yang enak gitu, kita saya lihat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-11 di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. If by any means, jadi betul, supaya barang if by any means, dengan cara apapun, jika jangan cara apapun, I may attain, aku dapat mendapatkan, mencapai to the resurrection from the dead, kepada kebangkitan orang mati. Nah, kata kebangkitan ini bahasa aslinya adalah ex anastasi. Coba saya baca ya. Ipos barang, ya, if by any means, atau itu barangkali, jika barangkali, tapi kan ini nggak enak bahasa Indonesianya ya. Jika barangkali ya, yaitu if by any, dengan cara apapun ya, katantiso, aku mencapai istin ex anastasin, sampai kepada ex anastasin. Kebangkitan itu anastasin, tapi ada ex. Ex itu keluar dari, out of kalau bahasa Inggrisnya. Ex anastasin, jadi kebangkitan di atas kebangkitan. Semua orang dibangkitkan, ya. Tetapi ada orang yang dibangkitkan secara khusus sebagai akibat penyatuannya dengan Kristus. Nah, di sini Kristus menjadi buah sulung itu bagi orang-orang demikian ini. Karena semua orang dibaptiskan, dibangkitkan, kalau itu kan tidak perlu kematian Kristus, karena memang itu yang menjadi ketentuan Allah bahwa orang mati nanti akan dibangkitkan. Tetapi ada orang dibangkitkan secara khusus akibat dari penyatuannya dengan Kristus. Dan itulah orang yang akan mengalami teosis gitu loh nanti. Tidak semua orang dibangkitkan untuk mengalami teosis. Tetapi orang yang mengalami ex anastasin, dibangkitkan dari kebangkitan, itulah orang yang kebangkitannya akibat penyatuannya dengan Kristus tadi. Sehingga Kristus menjadi yang sulung dari yang bangkit ini. Ya, coba kita kembali di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20 tadi ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab pertanyaannya, mengapa kok begitu? Mengapa kebangkitan orang meninggal itu harus diakibatkan dari kebangkitan Kristus? Ayat 12, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Datangnya maut karena Adam kan? Akibat dosa kan? Coba kita baca dari Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh dosa itu juga maut. Ya, maksudnya maut adalah karena dosa. Akibat dari kejatuhan Adam. Maka dikatakan dalam pasal ayat 21 dari 1 Korintus 15 ini, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati. Ya, kebangkitannya ex anastasis tadi, bukan kebangkitan secara umum, karena semua orang akan bangkit. Ya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa? Yesus tadi. Jadi Yesus ini sebagai kontrasnya dengan Adam. Kalau Adam itu disebut sebagai bapak kebinasaan, dapat kita istilah begitu. Kristus itulah yang disebut sebagai bapak kekekalan. Itulah yang dimaksud dengan Yesaya 9 ayat 5. Bukan artinya Yesus itu Allah Bapa, enggak. Bapak yang kekal itu sebenarnya bunyinya lebih baik diucapkan sebagai bapak kekekalan. Coba baca Yesaya 9 ayat 6 deh. Besar kekuasaannya. Mulai di mana deh? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, berarti ada bayi yang akan lahir.
seorang putra telah diberikan. Nah, ternyata bayi yang lahir itu adalah putra yang diberikan, berarti itu firman yang turun ke dunia. Ini berbicara inkarnasi kalau gitu ya. Lambang pemerintahan ada di atas. Nah, nanti jadi Mesias. Putra anak yang lahir ini, yang merupakan putra yang diberikan ini akan jadi Mesias. Maka lambang pemerintahan ada di atas bahunya, terus. Dan namanya disebut orang, penasihat ajaib. Nah, penasihat dalam apa? Penasihat dalam hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan. Yang akan memberitakan firman Allah, memberitakan nasihat-nasihat firman, menuntun manusia kepada iman, kepada keselamatan itu. Ajaib itu memang nama ilahi. Kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 22. Nama Malak Yahweh yang menampakkan diri gitu loh, kepada Manoah, bapaknya Simson. Coba kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 17. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu. Ya, malaikat Tuhan itu adalah Malak Yahweh, yaitu penampakan Kristus belum jadi manusia. Terus? Siapakah namamu, sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Ya, namanya ajaib. Bukankah nama itu ajaib? Terakhir ayat 22. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Ya, yang dilihat adalah Malak Yahweh, tapi dia mengatakan dia melihat Allah. Karena itu memang adalah firman yang menampakkan diri, belum jadi manusia ya, belum. Itu hanya manifestasi saja dan namanya ajaib. Maka dia dalam Yesaya 95 itu dikatakan, ayat 6 itu, namanya adalah penasihat ajaib. Dia penasihat karena menasihati, memberitakan firman, menyatakan firman supaya orang datang kepada keselamatan. Dia ajaib karena dia adalah Malak Yahweh yang menampakkan diri kepada tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Terus namanya siapa lagi? Allah yang perkasa. Ya, perkasa karena apa? Dia Allah, karena dia firman Allah adalah Allah perkasa. Perkasa hal bahwa dialah yang membawa kemenangan atas dosa, iblis dan maut di dalam karyanya. Maka dikatakan dia perkasa. Terus Bapa yang kekal. Nah, sebenarnya bahasa aslinya Abiad, artinya Bapa kekekalan. Karena konteksnya ini adalah konteks inkarnasi, bukan berbicara tentang keilahian, tapi tentang karya inkarnasi. Ya pasti ini tidak menunjuk kepada keberadaan ilahi, sehingga dikatakan Yesus itu Allah Bapa, bukan. Sebagai Allah yang perkasa yang telah menang atas dosa, iblis, dan maut, sehingga dia menjadi penyebab munculnya kebangkitan sebagai buah sulung. Maka dikontraskan dalam Matius 15 tadi, kalau Adam itu dapat dikatakan bapa kebinasaan, maka Kristus disebut sebagai bapa kekekalan. Harus kita lihat konteksnya. Jadi gelar tadi ada kaitannya dengan tujuan kedatangannya sebagai Mesias. Ya. Jadi jangan langsung mengambil keputusan, oh ini kalau begitu Allah Bapa, bukan. Ini kontrasnya dengan Adam. Adam sebagai bapak manusia yang membawa kebinasaan, Kristus yang membawa kekekalan, maka disebut Bapa kekekalan. Bapa bagi kemanusiaan yang baru gitu ya. Kembali ke 1 Korintus 15 ayat 22 sekarang. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan. Ya, semua orang sebagai keturunan Adam, manusia yang lama, mengalami kematian, maka disebut bapak kematian. Terus? Demikian pula, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan. Maka dia disebut bapak kekekalan itu. Tetapi tiap-tiap orang menurut. Nah, secara umum kebangkitan itu berada dalam persekutuan dan Kristus, tapi ada urutannya kebangkitan itu bagaimana terjadinya. Oke. Kristus sebagai buah sulung. Nah, pertama Kristus bangkit dulu menjadi landasan kebangkitan kita semua. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi mereka yang menjadi miliknya, yang mengalami ex anastasis tadi. Sudah mereka menjadi miliknya kapan? Pada waktu kedatangannya. Terus? Kemudian tiba kesudahannya. Kalau sudah ini terjadi, maka tibalah akhir zaman kesudahannya, ya. Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah. Iya, yang memberikan kerajaan kepada dia kan Allah Bapa. Pada waktu dibangkit itu, segala kuasa diberikan kepadaku di surga dan di
di bumi, sehingga dia disebut sebagai raja segala raja di dalam Wahyu pasal 19 ayat 16 itu. Coba baca. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas Iya, segala toh? Tuan. Jadi dia menjadi raja karena diberi kuasa oleh Bapa itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya dia punya kuasa. Kuasa untuk mengalahkan semua kekuatan-kekuatan negatif, dosa, iblis, dan maut. Dan dengan demikian melalui kuasa itu dapat memberikan kepada orang-orang yang mengalami ex-anastasis tadi kemuliaan seperti kemuliaan ada pada dirinya. Coba kita baca dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita menantikan Tuhan Yesus dari surga sebagai juru selamat. Dalam arti apa dia juru selamat? Teruskan. Yang akan mengubah. Nah, yang akan mengubah tubuh kita. Yang Sesudah kebangkitan umum tadi, ada yang ex-anastasis, mengubah tubuh kita, terus mengubah tubuh kita yang hina nah ini. Jadi kita kebangkitan bukannya sekedar bangun lagi, itu bukan dengan tubuh yang sama, enggak. Tubuh kita akan diubah dengan sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Bagaimana dia melakukan itu? Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Nah, dia melakukan itu dengan kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Apa itu? Kuasa sebagai raja tadi. Ya, kuasa sebagai Tuhan di atas segala Tuhan itu. Ini yang membuat dia sebagai firman yang menjadi manusia, menjadi juru selamat manusia, menjadi raja tadi, untuk memampukan kita mengalami ex-anastasis, mengalami theosis itu. Ya. Jadi kalau begitu, kita baca lagi. Lalu ayat yang kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan pada Allah Bapa. Lah kalau sudah kesudahannya, kematian sudah tidak ada, kuasa kegelapan sudah tidak ada, kuasa itu yang tadi dimandatkan kepada dia itu harus dikembalikan pada Allah Bapa. Dia menyatu lagi dengan Bapa. Akhirnya Bapa yang berada di atas semua di atas semua. Bapa sebagai satu-satunya. Ini menunjukkan Yesus memang bukan Allah Bapa gitu loh. Menunjukkan dia adalah firman yang menjadi manusia. Kuasa yang diberikan kepadanya ya kan memang itu kuasanya Bapa, hanya ada satu kuasa. Sekarang secara total, karena sudah tidak ada dosa, tidak ada kematian, tidak diperlukan lagi. Dikembalikan kepada Bapa dalam arti sekarang dia menyatu dengan Bapa dalam kemuliaan itu kepada tujuan akhir daripada keselamatan yang dilakukan itu. Ya. Jadi tidak lagi menjadi menjadi penguasa yang tujuannya untuk menjadi juru selamat. Sudah bukan itu lagi. Karena nggak ada yang diselamatkan lagi, udah. Lalu dikembalikan kepada Bapa. Ya selama itu memang itu kuasanya kuasa Bapa, hanya sekarang kelihatan bahwa itu dilaksanakannya di dalam Kristus. Gitu ya. Kita baca ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan. Nah, ini diberikan karena sudah selesai membinasakan kekuasaan, pemerintahan dan kekuatan. Siapa ini? Roh jahat. Dikalahkan itu. Coba kita baca dalam Efesus 6 ayat 12. Kuasa kegelapan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ini akan dikalahkan nanti. Sesudah itu selesai. Untuk apa kuasa dia? Kembali Bapak ini, aku sudah menyelesaikan mandatku sebagai firman yang jadi manusia. Dalam kemanusiaan itu sudah berikan lagi kepada Bapak. Ya. Jadi kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Artinya kerajaan iblis dihancurkan.
Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya. Ya di toh, bawah dia kakinya. diangkat jadi Tuhan, dia diangkat sebagai penguasa, raja segala raja. Itu tujuannya untuk mengalahkan musuh-musuh yang menghalangi keselamatan manusia itu. Iblis, dosa, dan maut. Secara prinsip sudah dikalahkan pada waktu dia disalibkan dan mati dan bangkit secara prinsip, tetapi secara realita itu baru jadi kenyataan nanti pada akhir zaman sesudah kebangkitan, ya toh? Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Terus 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah itu musuh yang terakhir itu maut. Saudara itu tidak ada kematian itu. Dia diangkat jadi Tuhan dan diangkat diberi kuasa jadi raja. Itu tujuannya untuk ini, untuk keselamatan manusia. Makanya kalau kita mengakui dia sebagai Tuhan dalam pengertian yang punya kuasa ini, kita diselamatkan karena dengan kuasanya inilah dia akan mengubah kita menjadi mulia seperti tubuhnya yang mulia itu. Terus? Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Sebagai firman yang menjadi manusia. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala Maksudnya Allah sesuatu. Bapa, ia sendiri yang telah menaklukkan, yaitu Allah Bapa. Segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalam. Allah Bapa tidak termasuk yang tunduk pada Kristus, karena Allah Bapa itu kepalanya Kristus sebagai Mesias. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, nah kalau Allah Bapa itu adalah kepalanya, dalam arti karena sebagai firman dia keluar dari Allah, sebagai Mesias yang jadi manusia, dia tunduk kepada Allah tentunya ya. Jadi kita harus melihat Yesus dari dua sisi. Sebagai firman yang keluarnya memang dari Allah. Jadi sumbernya adalah Allah Bapa ini. Tapi sebagai manusia, ya itu jadi Allahnya gitu kan. Dia kepalanya gitu. Jadi nggak mungkin Allah Bapa tunduk pada Kristus, itu tidak. Makanya ini diserahkan kembali kepada Allah Bapa. Meskipun dalam keilahiannya dia tetap sejajar, setara tadi, sama keilahian yang dimiliki Kristus. Tapi dalam tujuan untuk keselamatan ini harus dibedakan ini ya. Ini hanya untuk tujuan keselamatan. Kelihatannya lebih rendah hanya karena dia jadi manusia. Tapi dalam keilahiannya tidak. Satu dengan Bapa dalam keilahian. Jelas ya? Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Ya, nanti akhirnya dia menaklukkan. Supaya tidak kelihatan ada dua gitu. Ya. Karena biarpun dia menjalankan kuasanya sebagai raja yang diangkat Allah, pada akhirnya kuasa ini ya kuasanya Bapa. Sekarang dikembalikan dan selesai tugasnya gitu. Dan biarpun dia kelihatannya setelah jadi manusia itu kelihatannya berbeda, terpisah dari Bapa, pada akhirnya sebagai firman dia tetap satu dengan Bapa. Nah inilah misteri ilahi itu yang otak kita tidak akan sampai ke sana. Tapi sejauh itu dapat dijelaskan, itu dijelaskan. Tapi realita yang sebenarnya, ya kita akan tahu nanti kalau sudah sampai di sana. Ya. Tetapi kalau sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Jadi semuanya di dalam Allah. Hanya satu, gitu loh. Ini drama keselamatan ini, maka perlu ada ini. Ya. Nah, inilah penjelasannya kebangkitan itu dan efeknya bagi keselamatan kita. Makanya kebangkitan itu ada gitu. Maksudnya gitu, maksudnya Paulus yang mengatakan. Kalau kamu mengatakan tidak ada kebangkitan, kebangkitan itu ada. Makanya ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu
yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Nah, ini orang argumentasinya menjawab pertanyaan orang-orang di Korintus ini. Karena ada yang percaya tidak ada kebangkitan orang mati. Dijelaskan sekarang. Nah, ini penjelasan ini yang terjadi begini nanti. Ya. Lalu, mungkin ada kelompok tertentu waktu itu. Coba kita baca. Ayat 9. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis? Nah, jika tidak ada kebangkitan itu, dia memberi kritik sekarang. Apakah faedahnya perbuatan orang-orang? Berarti bukan orang Kristen ini, ada orang di luar sana. Orang-orang yang dibaptis bagi orang mati, berarti ada kelompok, ada sekte yang bukan ajaran Rasul yang kita praktekkan, yaitu membaptiskan orang mati seperti yang kita bahas tadi. Jadi ini bukan prakteknya kekristenan, ini hanya sebagai argumentasi saja. Oke, kalau kamu tidak percaya ada kebangkitan orang mati, kenapa itu ada orang-orang kelompok itu yang membaptiskan orang bagi orang mati? Yang oleh orang Mormon dicomot gitu aja, akhirnya dijadikan bagian dari praktek keagamaan mereka. Tapi gereja tidak pernah mengatakan, tidak dikatakan, apakah faedahnya bagi kita membaptiskan orang mati? Tidak. Dia mengatakan, apakah faedahnya perbuatan orang-orang, berarti orang luar, bukan orang dalam gereja. Mungkin sekte gnostik atau apa, kita nggak jelas siapa ini. Ya. Apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa mereka, bukan kita loh. Jadi ini tidak berbicara tentang praktek orang Kristen, orang luar ini, sekte ini atau bidat. Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang telah meninggal? Ini salah satu argumentasi. Ya, kamu nggak percaya pada orang kebangkitan? Itu loh, ada sekte yang mau dibaptis bagi orang meninggal. Kalau memang tidak ada orang bangkit, kok ngapain orang mau dibaptis untuk orang yang meninggal? Jadi kalau gitu pertanyaan saudara Mario, ini bukan merupakan praktek gereja. Ini orang-orang di luar, itu mereka, bukan kita yang melakukan. Ini ada sebagai bagian dari argumentasi tentang adanya kebangkitan, tapi bukan menegaskan bahwa ini prakteknya gereja. Argumentasi lain adalah ayat 39. Dan kami juga, maksudnya para rasul, ayat 30. Dan kami juga, mengapakah kami setiap hari membawa diri kami ke dalam kebahaya? Nah itu. Oke, kalau nggak ada kebangkitan, kenapa orang itu loh mau dibaptis untuk orang mati? Dan kami juga, kenapa kami setiap hari dalam bahaya? Ayat 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal itu benar. Jadi argumentasinya yang kebangkitan itu adalah, itulah ada orang luar itu katanya tidak percaya ada kebangkitan. Kenapa mereka membaptiskan orang, melakukan baptisan bagi orang mati? Dan juga kami, kenapa kami harus setiap hari harus dalam maut? Itu untuk argumentasi sebenarnya. Jadi ini bukan ajaran bahwa orang harus dibaptis bagi orang mati. Orang baptisan tujuannya penyatuan dan kematian kebangkitan Kristus. Kalau orang sudah mati ya, dan harus dasarnya iman kok dan pertobatan. Gimana orang sudah mati beriman dan bertobat? Percayalah, bertobatlah, dan percayalah, baru dibaptis kan gitu. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Nah, ini berbicara kepada orang banyak yang mendengarkan dia khotbah di hari Pentakosta itu. Percayalah dan baptislah, bertobatlah. Orang sudah mati mana bisa percaya dan mana bisa bertobat. Jadi baptisan bagi orang mati itu bukan ajaran rasulia, tetapi itu disebutkan tentang adanya sekte semacam itu sebagai argumentasi untuk menjelaskan bahwa kebangkitan bagi orang mati itu nanti ada. Saudara Romario, itulah jawaban yang saya berikan untuk hari ini. Kiranya Tuhan berkati atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.